Boleh juga Soalnya ini ya. udah lumayan banyak, rekan-rekan semua bisa tolong di mute. Kita akan segera mulai. Sebelum mulai, mari kita siapkan hati kita, menyembah Tuhan, biar hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang sebentar kita dengar bisa berbuah, ya, bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kita. Haleluya. Orala pasikirala parala parala parala. Kita nangkan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, ya semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus,
Tuhan Rajaku ku sembah, ku sembahkan. Ya Allahku ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi ku sembah, ku sembahkan. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Tuhan. Engkau Tuhan dan Rajaku, Engkau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri, buat hidup ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Lembutkan hati ini, terangi hati ini, biar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ralaya ralaya rala barala barala, Sinaya rala barala barala barala, Siralaya rala barala barala barala. Silakan usah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar lagi firman-Mu. Hamba mohon, berikanlah kami fokus untuk mendengar firman yang sangat berharga ini, hari ini, agar firman yang disampaikan benar-benar bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, hamba-Mu berdoa, dan kami semua mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini adalah topik yang sangat berharga. Walaupun seluruh Alkitab sangat berharga, tapi hari ini saya rasa bisa mengubah pola pikir kita, mengubah paradigma kita mengenai apa artinya menjadi seorang Kristen, saudara. Jadi saya akan mulai pendahuluan, saudara. Jadi ketika Yesus Kristus menulis surat wasiat terakhirnya bagi gerejanya, Dia memungkinkan kita untuk berbagi kekayaan rohaninya. Tuhan Yesus Kristus telah membayar semuanya. Kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya memungkinkan keselamatan kita. Dia menulis kita ke dalam kehendak-Nya, lalu Dia mati agar kehendak itu berlaku. Kemudian Dia bangkit kembali agar Dia bisa menjadi pembela surgawi untuk memastikan syarat-syarat wasiat itu diikuti dengan benar. Nah, saudara, hari ini dalam kalimat yang panjang ini, Paulus menyebutkan hanya beberapa dari berkat yang membentuk kekayaan rohani kita. Hari ini kita belajar berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, dan berkat dari Allah Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita terima berkat dari Allah Bapa, ini berkatnya seperti apa ya? Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa setiap pribadi Tritunggal bekerja secara independen. Jadi kalau Anda dapat berkat, semuanya dapat, Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak ada satu yang kurang. Karena mereka semua bekerja sama untuk memungkinkan keselamatan kita.
Tetapi setiap pribadi memiliki pelayanan khusus untuk dilakukan, berkat spiritual khusus untuk dilakukan di dalam hidup kita, saudara. Jadi hari ini topiknya adalah berkat rohani yang diberikan dari Allah sendiri, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, yang saya kasih merah-merah itu berkatnya, saudara ya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan dari kekekalan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, adopsi, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Berkat Allah Bapa ini. Oke, saudara, berkat Allah Bapa adalah yang pertama, bahwa Dia telah memilih kita. Saudara, ini adalah doktrin pemilihan yang luar biasa, sebuah doktrin yang membingungkan beberapa orang dan membingungkan yang lain. Seorang ahli teolog pernah berkata, cobalah untuk menjelaskan doktrin pemilihan dan mungkin Anda kehilangan akal, tetapi cobalah untuk menjelaskannya untuk diyakinkan Anda mungkin kehilangan jiwa Anda. Saudara, keselamatan itu adalah hak prerogatif dari Allah. Keselamatan itu mulai dari Allah dan bukan mulai dari manusia. Semua orang Kristen pasti akan setuju. Tuhan Yesus telah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Orang berdosa yang terhilang, kalau dibiarkan dengan caranya sendiri, tidak akan mencari Allah. Tetapi Allah dalam kasih-Nya yang mencari orang berdosa. Ya, jadi kalau manusia itu didiemin aja, Allah nggak berbuat apa-apa, itu nggak mungkin cari Allah. Ya, Roma 3 ayat 10, sebab ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi kita tahu, manusia itu didiemin tidak akan mencari Allah. Kenapa? Dia mati, saudara. Dia udah mati rohani. Dia nggak bisa respon kepada hal rohani. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenapa sudah mati? Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa makan buah terlarang. Karena itu Tuhan berkata, jika engkau mau makannya, maka kamu akan mati. Jadi kita semua mati, saudara. Rohani kita tidak bisa respon kepada Allah. Oke? Nah, saudara, saya kasih satu contoh. Di sebelah kanan ini adalah sebuah mobil yang masuk lumpur hisap. Ada seorang anak yang masuk lumpur hisap, saudara. Makin dia bergerak, makin cepat dia masuk ke dalam lumpur hisap itu dan tenggelam. Makin cepat anak ini bergerak, makin cepat anak itu masuk ke dalam sumur hisap. Dengan sendirinya, dia tidak bisa menolong sendirinya, saudara. Ya, waduh, gimana ya sudah masuk lumpur hisap. Tiba-tiba datang satu mobil yang keren, rodanya 6, rodanya gede-gede, kuat sekali, saudara. Brum datang, ya. Wah, ada keselamatan nih, ada yang bisa diandalkan. Dia pasti bisa menarik saya keluar. Akhirnya orang yang di dalam 4-wheel drive itu keluarin tali rafia. Tali rafia untuk menyelamatkan mobil ini. Ya, sama aja nggak bisa tertarik. Kenapa? Koneksi dengan benang tali rafia sebesar apapun mobil ini, kalau koneksinya hanya benang dan tali rafia, tetap saja tidak bisa menyelamatkan mobil yang terhisap lumpur hisap atau anak yang terhisap oleh lumpur hisap, saudara. Nah, ilustrasi ini menggambarkan dengan demikian. Jika Anda terjebak dalam lumpur, Anda tidak hanya membutuhkan sesuatu dengan kekuatan yang cukup untuk menarik Anda keluar. Anda juga membutuhkan koneksi yang kuat untuk kekuatan itu. Itu juga benar secara rohani. Jika Anda terjebak dalam lumpur dosa, Anda membutuhkan sesuatu dengan kekuatan yang cukup untuk menarik Anda keluar. Dan Anda juga membutuhkan koneksi yang kuat.
Yesus Kristus memiliki lebih dari cukup kuasa untuk menarik Anda dan saya keluar dari dosa yang dimana kita tenggelam. Darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib memiliki kuasa yang menakjubkan untuk menyelamatkan dari dosa, dan kebangkitannya dari antara orang mati memiliki kuasa untuk memberi hidup yang tak terbatas. Tetapi sebesar kuasa Yesus itu tidak akan membantu kita, itu tidak akan menarik kita keluar dari kekacauan kita, kecuali jika kita terhubung dengan Yesus dengan rantai yang tidak dapat dipatahkan. Unbreakable chain, saudara. Ya, kecuali kita mempunyai koneksi dengan Yesus dengan rantai yang tidak dapat dipatahkan. Apakah ada rantai seperti itu? Ya, ada, saudara. Itu bukan tali rafia, itu bukan rantai plastik yang dirangkai dari usaha kita yang tipis. Jadi kalau tali rafia dan benang yang tipis itu adalah usaha manusia. Gak bisa, saudara, pasti jatuh. Ini adalah rantai di mana setiap mata rantai telah ditempa oleh Allah sendiri, yaitu rantai keselamatan Allah, saudara. Jadi di dalam Roma 8 ayat 28 ayat sampai 30, ini adalah suatu rantai keselamatan Allah, ya, yang dibacanya Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kalau misalnya kita dipilih, udah pasti akhirnya kita akan dimuliakan. Karena apa? Ini rantai itu ditempa oleh Allah sendiri. Ya, jadi Allah Bapa tidak hanya mengirim Tuhan Yesus untuk mati dan bangkit kembali, dan kemudian berharap bahwa seseorang entah gimana bisa berhubungan dengan Yesus. Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Kita sudah mati dalam dosa. Kita tidak akan mencari Allah, kecuali Allah yang menggerakkan kita. Allah tidak akan membiarkan efek akhir dari kematian dan kebangkitan putranya bergantung pada rantai tipis dari apa yang kita putuskan untuk lakukan. Tidak. Tuhan memutuskan untuk menempa rantai itu sendiri. Rantai yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun yang menghubungkan orang-orang berdosa dengan juru selamat yang maha kuasa, saudara. Jadi kalau rantai itu bukan ditempa oleh Tuhan, pakai usaha manusia, maka itu akan putus. Ini adalah rantai yang ditempa oleh Allah sendiri. Karena itu, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Jika rantai itu ada rantai ditempa oleh Allah sendiri, siapakah yang dapat memisahkan dari kasih Kristus? Kita baca Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya, saudara. Jadi keselamatan kita sepenuhnya adalah anugerahnya. Jadi berapa persen Tuhan lakukan dan berapa persen manusia lakukan untuk keselamatan kita? Tuhan 100% keselamatan kita adalah hasil dari pekerjaan Tuhan. Kita hanya 0%, saudara. Nggak ada. Jadi kita nggak ada sama sekali kontribusi untuk keselamatan kita. Sepenuhnya adalah anugerahnya.
Perhatikan bahwa Tuhan memilih kita bahkan sebelum Dia menciptakan alam semesta. Sehingga keselamatan kita sepenuhnya adalah anugerahnya. Dan bukan atas dasar apapun yang telah kita lakukan sendiri. Dia memilih kita di dalam Kristus, bukan di dalam kita sendiri. Dia memilih kita untuk suatu tujuan, untuk menjadi kudus dan tanpa celah. Dalam Alkitab, pemilihan selalu mengarah pada sesuatu, itu adalah hak istimewa, tetapi saudara membawa tanggung jawab besar. Apakah orang berdosa menanggapi kasih karunia Allah karena sesuai dengan keinginan sendiri? Apakah kita percaya Yesus karena keinginan kita sendiri? Apakah kita punya iman kepada Yesus karena keinginan kita? Saudara, tidak. Manusia merespon panggilan Allah karena itu pun kasih karunia Allah yang membuat kita mau merespon. Jadi saudara, Anda bisa respon kepada Yesus itu bukan pekerjaan Anda, itu pekerjaan Allah yang mengetuk hati Anda untuk merespon. Ya, jadi misteri kedaulatan ilahi dan respon manusia tidak akan pernah terpecahkan dalam kehidupan ini. Keduanya diajarkan dalam Alkitab, keduanya benar dan keduanya penting. Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, Anda dapat melihat bahwa ketiga pribadi dalam Tritunggal terlibat dalam keselamatan kita. Sejauh menyangkut Allah Bapa, Anda diselamatkan ketika Dia memilih Anda di dalam Kristus di kekekalan di masa lalu yang kekal. Tetapi itu tidak saja tidak menyelamatkan Anda. Sejauh menyangkut Allah Anak, Anda diselamatkan ketika Dia mati bagi Anda di kayu salib. Sejauh dengan Allah Roh Kudus, Anda diselamatkan ketika Anda menyerah pada keyakinannya dan menerima Kristus sebagai juru selamat Anda. Apa yang dimulai dalam kekekalan di masa lalu telah digenapi di masa sekarang dan akan berlanjut selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 3, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, saudara. Kedua adalah adopsi. Ya, adopsi itu adalah yang menentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu menerima kita sebagai anak-anaknya. Nah, doktrin adopsi seperti ini, saudara. Di sini kita bertemu dengan kata predestinasi. Ini banyak dipakai oleh kata-kata orang Presbyterian. Ya, ini sering sekali disalahpahami. Jadi, kata ini seperti yang digunakan dalam Alkitab Inggris merujuk terutama pada apa yang Tuhan lakukan pada orang-orang diselamatkan saja. Tidak ada di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa orang-orang ditakdirkan untuk masuk neraka, saudara. Tidak ada di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa orang-orang ditakdirkan untuk masuk neraka. Karena kata ini hanya mengacu pada umat pilihan Allah. Nggak ada urusannya dengan umat yang bukan umat pilihan Anda. Kata itu secara sederhana berarti ditentukan sebelumnya. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penyaliban Kristus telah ditentukan sebelumnya. Allah telah menentukan adopsi kita dan menentukan agar kita menjadi serupa dengan gambar Kristus serta warisan masa depan kita. Kita sudah ditentukan dari kekekalan. Ini tadi kita sudah bahas. Nah, karena itu saudara, karena kita sudah ditentukan untuk dipilih dan karena kita dipilih, udah pasti kita dibentuk sesuai dengan keserupaan dengan anak Kristus. Karena itu kita mempunyai paradigma kehidupan Kristen yang baru. Bahwa kehidupan Kristen bukannya agar kita bisa berbuat baik atau kita menjadi apa, tetapi paradigma kehidupan Kristen yang harus dimiliki kita sebagai umat-umat Kristen adalah tujuan satu-satunya kita adalah hidup untuk menuju keserupaan dengan Kristus, saudara. Karena itu, pikirkanlah perkara di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati. Orang lama kita sudah mati, perbuatan baik kita sudah mati, semuanya telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah.
Jadi tidak ada di luar keserupaan dengan Kristus yang lebih penting atau pantas untuk ditiru daripada penekanan bagaimana orang percaya harus berbuat baik dan apa artinya ketika melakukan kebaikan tersebut. Jadi bukan itu, saudara. Jadi orang masuk ke Kristen itu bukan bagaimana dia berbuat baik, tapi bagaimana dia menjadi serupa dengan Kristus. Menariknya ini tidak hanya menawarkan diskusi abstrak tentang pengudusan sebelum beralih ke diskusi sistematik dengan hukum Tuhan. Sebaliknya, paradigma baru menetapkan keserupaan orang percaya dengan Kristus yang mencakup kematian diri yang lama dan kehidupan yang baru sebagai paradigma kehidupan Kristen. Yang pasti, 10 perintah Allah memberikan garis besar ajaran dasar tentang substansi hukum moral Allah, tetapi perjanjian lama harus secara hati-hati ditafsirkan menurut pemenuhan hukum di dalam Kristus. Hal itu tepat karena sementara hukum mengungkapkan karakter Allah pada Allah batu, Yesus Kristus adalah gambaran nyata dari Allah yang tidak terlihat, Allah beserta kita, Immanuel, di dalam darah dan daging saudara. Jadi adopsi itu memungkinkan untuk mengklaim warisan rendah. Adopsi memiliki makna ganda, baik sekarang maupun yang akan datang. Anda tidak masuk ke dalam keluarga Allah melalui adopsi. Anda masuk ke dalam keluarganya melalui kelahiran kembali, yaitu lahir baru. Adopsi adalah tindakan Allah yang dengannya dia memberikan anak-anaknya hak seorang dewasa untuk berdiri di dalam keluarga. Mengapa dia melakukan ini? Sehingga kita dapat mengklaim warisan kita dan menikmati kekayaan rohani kita. Seorang bayi tidak dapat secara sah menggunakan warisan ini, tetapi seorang anak laki-laki dewasa dapat dan harus. Ini berarti bahwa Anda tidak perlu menunggu sampai Anda menjadi orang kudus yang sudah tua sebelum Anda dapat mengklaim kekayaan di dalam Kristus. Aspek masa depan adopsi ditemukan dalam Roma 8 ayat 22-23, tubuh kemuliaan yang akan kita miliki ketika Yesus kembali. Kita sudah memiliki orang dewasa yang berdiri di hadapan Tuhan, tetapi dunia tidak dapat melihat ini. Ketika Kristus kembali, adopsi pribadi ini akan diumumkan kepada seluruh manusia. Ya, yang terakhir adalah berkat dari Allah Bapa adalah Dia telah menerima kita. Kita tidak dapat membuat diri kita diterima oleh Allah, tetapi Dia dengan kasih karunia-Nya membuat kita diterima di dalam Kristus. Ini adalah posisi kekal yang tidak akan pernah berubah. Beberapa terjemahan berbunyi, yang Dia berikan cuma-cuma kepada kita dalam kasih, atau Dia menganugerahkan kita di dalam kekasih. Idenya sama, karena kasih karunia Allah di dalam Kristus kita diterima di hadapannya. Paulus menulis pada Filemon untuk mendorongnya agar menerima budaknya yang melarikan diri, Onesimus, dengan menggunakan argumen yang sama. Filemon 1 ayat 17. Kalau engkau menganggap aku teman musliman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan kamu atau berhutang padamu, tanggungkanlah semua itu padaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semua itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara, kalau kita ada paradigma Kristen, kalau kita mau keserupaan dengan Kristus, maka saudara, Anda harus menerima teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang mungkin telah menyakiti kita, saudara. Anda harus menerimanya kembali. Karena apa? Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Itulah berkat dari Allah Bapa. Yang kedua adalah berkat dari Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 7-12. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ini adalah berkat dari Allah Anak. Saya tulis lagi, saudara.
Kita tidak boleh berpikir bahwa setiap pribadi Tritunggal bekerja secara independen. Karena mereka semua bekerja bersama untuk memungkinkan keselamatan kita. Tetapi setiap pribadi memiliki pelayanan khusus untuk dilakukan, berkat spiritual khusus untuk dilakukan dalam hidup kita. Berkat dari Yesus Kristus adalah Dia telah menebus kita. Menebus berarti membeli dan membebaskan dengan membayar harga. Ada 60 juta budak di Kekaisaran Romawi, dan seringkali mereka diperjualbelikan seperti perabot. Tetapi seorang dapat membeli budak dan membebaskannya. Dan inilah yang Yesus lakukan bagi kita. Harganya adalah darahnya sendiri. Ini berarti bahwa kita bebas dari hukum, bebas dari perbudakan dosa, serta bebas dari kuasa iblis dan dunia. Jika kita adalah budak, kita adalah orang miskin. Tetapi karena kita adalah anak, kita kaya. Jadi berkat Yesus Kristus adalah Dia menebus kita yang pertama. Yang kedua adalah Dia telah mengampuni kita. Kata mengampuni berarti membawa pergi. Ini mengingatkan kita pada ritual pada hari penebusan Yahudi, ketika imam besar mengirim kambing hitam ke padang gurun. Imamat 16, pertama-tama imam itu membunuh salah satu dari 2 kambing itu dan memercikkan darahnya di hadapan Allah di atas Mersisit, tahta perdamaian. Kemudian dia mengakui dosa-dosa Israel atas kambing yang hidup dan meminta kambing itu dibawa ke padang gurun untuk hilang. Kristus mati untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa itu tidak akan pernah terlihat lagi. Tidak ada tuduhan tertulis yang melawan kita karena dosa-dosa kita telah dihapuskan. Dosa membuat kita miskin, tetapi kasih karunia membuat kita kaya. Ya, jadi betapa kayanya kita di dalam Kristus, saudara. Dia telah mengungkapkan kehendak Allah pada kita. Surat ini banyak berbicara tentang rencana Allah bagi umatnya, rencana yang tidak sepenuhnya dipahami bahkan di zaman Paulus. Kata misteri tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang supernatural atau menakutkan. Itu berarti rahasia suci yang dulu tersembunyi tetapi sekarang diungkapkan kepada umat Allah. Kami orang percaya adalah bagian dari lingkaran dalam Tuhan. Kita dapat berbagi rahasia dan suatu hari Allah akan menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Sejak dosa datang ke dunia, segala sesuatunya telah berantakan. Pertama, manusia dipisahkan dari Allah, kemudian manusia dipisahkan dari manusia, seperti Kain membunuh Habel. Orang-orang mencoba mempertahankan semacam kesatuan dengan membangun menara Babel, tetapi Tuhan menghakimi mereka dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Allah memanggil Abraham dan menempatkan perbedaan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Perbedaan yang dipertahankan sampai kematian Kristus di kayu salib. Dosa mengobrak-abrik segalanya. Tapi di dalam Kristus, Allah akan mengumpulkan semuanya di dalam gerejanya. Kita adalah bagian dalam program abadi yang besar itu. Saudara, Yesus telah membuat kita menjadi milik pusaka. Di dalam Dia juga kita memperoleh warisan. Tetapi di dalam Dia kita juga adalah warisan. Kita juga adalah milik pusaka. Jadi kita adalah harta dari Yesus Kristus. Keduanya benar dan satu termasuk yang lain. Di dalam Kristus kita memiliki warisan yang luar biasa, tetapi di dalam Kristus kita adalah warisan. Kita berharga baginya. Pikirkanlah harga yang Tuhan bayar untuk membeli kita dan menjadikan kita bagian dari warisannya. Allah Putra atau Yesus Kristus adalah anugerah kasih Bapa kita, dan kita adalah anugerah kasih Bapa kepada putranya. Baca Yohanes 17 dan perhatikan beberapa kali Yesus menyebut kita, mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Gereja adalah tubuh Kristus, bangunan Allah, dan mempelai wanita. Warisan Kristus di masa depan terbungkus dalam gerejanya. Kita adalah sesama ahli waris dengan Kristus, yang berarti kita adalah warisan pusaka Kristus adalah kita, mempelainya, dan gerejanya. Ini adalah warisan berkat dari Allah anak yaitu Yesus Kristus. Yang terakhir adalah berkat dari Allah Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenarannya yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, ini adalah berkat dari Roh Kudus.
Sekarang kita beralih dari kekekalan masa lalu dan masa lalu sejarah ke pengalaman langsung orang-orang Kristen Efesus. Roh Kudus telah bekerja dalam hidup mereka dan mereka mengetahuinya. Pertama, berkat dari Allah Roh Kudus adalah Dia telah memeteraikan kita. Jadi seluruh proses keselamatan diberikan dalam ayat ini. Jadi sebaiknya kita mempelajari ini dengan cermat. Ini menceritakan bagaimana orang berdosa menjadi orang kudus. Pertama, dia mendengar Injil keselamatan. Ini adalah kabar baik bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit kembali. Orang Efesus adalah orang bukan Yahudi. Injil datang lebih dahulu kepada orang Yahudi, tetapi Paulus seorang Yahudi membawa Injil kepada orang-orang bukan Yahudi saat dia membagikan firman Allah kepada mereka. Orang-orang Efesus mendengar Injil dan menemukan Injil itu untuk mereka, yaitu untuk keselamatanmu. Nah, meskipun Alkitab mengajarkan doktrin pemilihan, ia juga mengumumkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Jadi seorang pemenang jiwa tidak membicarakan doktrin pemilihan ini kita tidak boleh bicarakan dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Karena ini adalah rahasia keluarga milik orang-orang kudus. Dia hanya mengumumkan kebenaran Injil dan mengundang manusia untuk percaya kepada Kristus, dan Roh Kudus melakukan sisanya. Allah yang sama yang menetapkan akhir keselamatan jiwa-jiwa juga menetapkan sarana sampai akhir pemerintahan Injil dalam kuasa Roh. Jadi setelah mendengar firman, orang Efesus percaya dan iman inilah yang membawa pada selamatan. Ini adalah rencana Tuhan untuk penginjilan. Ketika jemaat Efesus percaya, mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Setelah itu, kamu harus percaya dibaca ketika kamu percaya. Anda menerima Roh segera adalah setelah Anda mempercayai Kristus. Itu bukan pengalaman setelah pertobatan. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, seketika juga Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita dengan menjadi meterai. Jadi apa arti dari pemeteraian Roh Kudus? Apa arti penting dari pemeteraian Roh Kudus? Untuk satu hal ini berbicara tentang transaksi yang sudah selesai. Bahkan saat ini, ketika dokumen hukum penting diproses, mereka dicap dengan stempel resmi untuk menandakan penyelesaian transaksi. Jadi kita dibeli, harganya sudah dibayar, lunas. Dan Roh Kudus itu adalah meterainya. Lunas kita dibayar. Pemeteraian ini juga menyiratkan kepemilikan. Allah telah membubuhkan meterainya pada kita, yaitu Roh Kudus, karena Dia telah memilih kita untuk menjadi miliknya. Meterai juga bisa berarti keamanan dan perlindungan. Meterai Romawi di makamnan Yesus mengandung arti ini. Jadi, orang Kristen adalah milik Allah dan aman dan terlindungi karena dia adalah bagian dari transaksi yang telah selesai. Menurut Yohanes 14 ayat 16-17, Roh Kudus tinggal bersama-sama orang percaya selama-lamanya. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Adalah mungkin bagi kita untuk memudukakan Roh Kudus dan demikian kehilangan berkat-berkat pelayanannya. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Kegunaan dari meterai yang lain adalah sebagai tanda keaslian, otentik. Sama seperti tanda tangan pada surat yang membuktikan keaslian dokumen. Dengan juga jika ada Roh Kudus di dalam hati-hati orang percaya, maka orang percaya itu adalah orang percaya yang asli, yang benar-benar sudah lahir baru. Jika tidak ada Roh Kudus, berarti itu adalah orang percaya yang palsu, saudara. Jadi jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, itu bukan miliknya. Bukan hanya dengan pengakuan bibir kita, kegiatan keagamaan kita, atau perbuatan baik kita, tetapi oleh kesaksian Roh yang telah membuat pengakuan kita otentik, saudara. Dia telah memberikan kita jaminan. Jadi selain meterai adalah jaminan, jaminan adalah kata yang menarik. Di zaman Paulus itu berarti uang muka untuk menjamin pembelian akhir dari beberapa komoditas atau sebidang properti. Roh Kudus adalah angsuran pertama Tuhan untuk menjamin kepada anak-anaknya bahwa Dia akan menyelesaikan pekerjaannya dan akhirnya membawa mereka pada kemuliaannya. Penebusan milik yang dibeli mengacu pada penebusan tubuh pada kedatangan Kristus kembali, di mana kita semua akan diubah seketika menjadi tubuh kemuliaan, saudara. Jadi penebusan dialami dalam 3 tahap. Jadi kita sudah ditebus, already, tetapi not yet but already. Jadi justification, pembenaran kita sudah,
kita telah ditebus melalui iman di dalam Yesus Kristus. Sanctification, pengudusan, kita sedang ditebus ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi sekarang kita hidup untuk apa? Untuk menjadi keserupaan dengan Kristus. Dan yang terakhir, glorification atau pemulihan, kita akan ditebus ketika Kristus datang kembali dan kita akan menjadi seperti Dia, tubuh kemuliaan. Tetapi kata yang diterjemahkan jaminan juga bisa berupa dengan cincin pertunangan, saudara. Di Yunani hari ini Anda akan menemukan kata ini digunakan seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, bukankah cincin pertunangan merupakan jaminan bahwa janji yang dibuat akan ditepati? Hubungan kita dengan Allah melalui Kristus bukannya hubungan komersial, tetapi juga pengalaman cinta pribadi. Dia adalah mempelai pria dan gerejanya adalah mempelai wanita. Kita tahu bahwa Dia akan datang dan mengambil mempelainya karena Dia telah memberikan kita janji dan Roh Kudusnya sebagai cincin pertunangan. Jaminan yang lebih besar apa yang kita mau inginkan lagi dari Tuhan Yesus? Ya, saudara, kita sudah masuk kesimpulan. Saudara, kita telah memeriksa sejumlah doktrin dasar Alkitab dalam perikop ini. Semuanya bertemakan kekayaan kita di dalam Kristus, akan bermanfaat bagi kita untuk meninjau kembali apa yang telah diajarkan ayat-ayat ini kepada kita. Pertama, saudara, kekayaan sejati datang dari Tuhan. Ini adalah sumber dorongan besar untuk mengetahui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus semuanya bekerja atas nama saya untuk membuat saya kaya. Tuhan tidak hanya memberikan kita kekayaan segala sesuatu untuk dinikmati, tetapi Dia memberikan kekayaan abadi yang tampaknya semua kekayaan lain tidak berharga. Kita review kitab Pengkhotbah di mana Salomo yang begitu banyak kekayaannya, tapi dia bilang sia-sia ke segalanya, sia-sia. Kenapa? Dia tidak ada kekayaan abadi yang memungkinkan kekayaan-kekayaan lain bisa dinikmati. Di dalam Kristus, Anda dan saya memiliki apa yang tidak dapat dibeli dengan uang. Dan segala kekayaan rohani ini membuka bagi kita semua kekayaan ciptaan Allah yang luas. Kita menikmati pemberian ini karena kita mengenal dan mengasihi Sang Pemberi. Jadi pertama adalah kekayaan sejati ini datang dari Tuhan. Ya. Yang kedua, semua kekayaan ini datang karena kasih karunia semata-mata dan untuk kemuliaan Allah. Apakah Anda memperhatikan bahwa setelah setiap bagian utama dari Efesus 1 ayat 4-14 ini, Paulus menambahkan tujuan di balik karunia-karunia ini. Mengapa Allah Bapa memilih kita, mengadopsi kita, dan menerima kita untuk memuji kemuliaan dalam kasih karunia-Nya? Mengapa Putra menebus kita, mengampuni kita, dan menyatakan kehendak Allah kepada kita, dan menjadikan kita menjadi warisan Tuhan, supaya kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya? Mengapa Allah Roh memeterai kita dan menjadi jaminan berkat masa depan kita untuk memuji kemuliaan-Nya? Kita sering memiliki gagasan bahwa Tuhan menyelamatkan orang berdosa, terutama karena Dia mengasihani mereka dan ingin menyelamatkan mereka dari penghakiman kekal. Tetapi tujuan utama Tuhan adalah agar Dia dimuliakan. Saudara, alasan untuk segala sesuatu di alam semesta ini adalah untuk kemuliaan Allah. Mengapa Allah menyelamatkan orang Israel dari Mesir? Untuk kemuliaan Allah. Mengapa Allah menciptakan bintang, langit, rusa, keledai, manusia, laki dan perempuan? Untuk kemuliaan Allah. Mengapa Allah menebus kita? Untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini adalah untuk kemuliaan Allah, saudara. Jadi yang ketiga, ciptaannya mengungkapkan hikmat dan kuasanya, tetapi gerejanya mengungkapkan kasih dan anugerahnya. Anda tidak dapat layak dan mendapatkan kekayaan rohani ini. Anda hanya dapat menerimanya dengan kasih karunia melalui iman. Ketiga, saudara, kekayaan ini hanya permulaan. Selalu ada lebih banyak kekayaan rohani yang untuk diklaim dari Tuhan saat kita berjalan bersamanya. Alkitab adalah buku panduan kita. Roh Kudus adalah guru kita. Saat kita menyelidiki firman Tuhan, kita menemukan semakin banyak kekayaan yang kita miliki di dalam Kristus. Kekayaan ini direncanakan oleh Bapa, dibeli oleh Anak, dan dipersembahkan oleh Roh Kudus. Saudara, sebenarnya kita tidak hidup dalam kemiskinan ketika semua kekayaan Tuhan ada di dalam tangan kita. Saudara, demikian sharing saya. Puji Tuhan, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak yang telah mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan.
Haleluya. Saya Lause buat Thank you. pelajarannya hari ini. Hari ini saya merasa kayak gini, kayak dikasih apa ya namanya ya, multivitamin gitu ya kan. Jadi kita belajar hari ini tentang keselamatan dan ini dasar kita. Kalau dasar kita kuat, maka apapun godaan, apapun angin gitu ya, badai, gunung meletus gitu ya, ibaratnya gitu, itu nggak akan bisa menggoyahkan iman kita gitu. Sekalipun kita dikerubungin apa itu bahasanya itu wedus gembel gitu ya kan. Kan kalau gunung meletus identik dengan awan gelap, awan atau apa tuh, awan panas yang menghanguskan. Tetapi kalau iman kita kuat, nggak akan bisa menghanguskan kita itu. Nah, ini luar biasa. Jadi, apakah bapak-bapak, rekan-rekan ya kok bapak-bapak, saya juga udah bapak-bapak soalnya. Rekan-rekan semuanya, ada yang mau bertanya, silahkan. Saya berharap kelas kita ini jadi bahan diskusi ya untuk kita, supaya kita semakin mengenal Tuhan gitu. Tahu malam hari ini kita bicara tentang keselamatan dan kita tahu keselamatan yang sungguh-sungguh. Nggak percaya tapi nggak tahu apa-apa, tetapi kita menjadi orang yang percaya tapi tahu alasannya, tahu firman-Nya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara silahkan yang mau bertanya buka mic aja. Saya ucapkan juga selamat bergabung kepada rekan-rekan yang mungkin sudah 2 minggu ini bergabung ya. Bisa sebutkan mungkin yang malam ini bergabung siapa aja rekan-rekan, kita beri apa itu sambutan dulu dong ya. Ada yang baru bergabung? Aduh, Jamina baru bergabung. Haleluya. Oh, udah dari Pak Lasarus bangkit dari kubur hari ini ikut belajar. Haleluya. Selamat datang di dunia kehidupan. Masih di jalan, Pak. Masih di jalan. Oke, hati-hati, Bro. Haleluya, ini kelas yang baru. Kemudian siapa lagi? Saya juga undang Pak William ya. Saya undang Pak William untuk bergabung. Kemudian juga ada rekan saya nih, Hari dan Lina. Haleluya. Ya, Hari dan Lina. Haleluya. Kemudian ada siapa ini? Grace. Ini jangan-jangan Grace yang dari Semarang ini. Atau dari mana? Haleluya. Ya, selamat bergabung. Jadi kalau mau tanya-tanya silakan. Cik Lina kalau mau tanya silakan. Tante Pocu, Linda silakan. Jamina ini silakan. Harus tanya Jamina. Kalau nggak bertanya awas. Malam ini pas dulu ya. Malam ini pas dulu Pak. Oh, malam ini udah jelas gitu ya. Jadi pas dulu. Yang mau tanya-tanya silakan. Malam ini luar biasa. Jadi kita bicara tentang kekayaan kita. Jadi kekayaan kita itu harta kita, ya. Harta kita di dalam surga yang diberikan oleh Bapak kita, dan kita harus bisa berdebat itu dengan iblis ibaratnya gitu kan. Kenapa kita bisa mendapat kekayaan ya? Kekayaan yang paling besar adalah keselamatan. Kenapa bisa dapat itu? Karena kita diadopsi tadi. Ya, kalau iblis bilang kamu nggak selamat, kamu bukan anak Allah, kamu bukan punyanya Allah, Bapak Ibu Saudara bisa jawab, diam, aku diadopsi. Ini surat adopsinya ada. Nah, gitu ya. Nggak gini, nggak surat bodong, tapi ada meterainya. Nah, tadi Pak David kan tekankan tentang betapa saktinya itu meterai gitu ya. Jadi meterai itu sangat gitu ya, sangat penting gitu. Dan ternyata perjanjian itu ada meterainya. Jadi waktu Tuhan memilih kita, mengadopsi kita menjadi anaknya itu bukan main-main. Jadi itu sesuatu yang legal, saudara. Jadi artinya legal itu gini, pasti kita miliki. Yes. Karena itu sesuatu yang sangat serius. Kalau nggak legal, itu iblis bisa mencurinya, iblis bisa merebutnya. Iblis bisa mengacaukan pikiran kita, tetapi kalau legal, kita jawab, suratnya kita tunjukkan gitu ya, kata-kata ini tentang meterai, tentang adopsi, nah di situ sah, bahwa kita benar-benar adalah memiliki kekayaan Allah.
Ya, Allah telah memberikan kekayaannya kepada kita. Ini sesuatu yang gini, yang luar biasa kalau kita memahami ini gitu. Jadi iman kita itu, hidup baru kita itu bukan hidup yang apa ya namanya, abal-abal lagi, tetapi hidup yang penuh gitu ya, yang penuh dengan makna, penuh dengan harga gitu ya. Itu dia, itu hidup kita di dalam Kristus seperti itu. Jadi kita bukan orang sembarangan gitu, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tadi waktu dengerin gitu Lause gitu saya mantap ya. Apalagi bicara tentang metrai gitu. Itu luar biasa. Haleluya. Dan gini, sementara tadi mendengarkan gitu ya, saya berpikiran tentang metrai gitu karena memang kelas kita kalau bisa menjadi kelas diskusi kita. Jadi saya memberikan pemikiran-pemikiran yang realitas gitu ya. Jadi metrai itu Roh Kudus. Nah, kadang kita lihat gini. Ada orang bahasa roh tapi di gereja nyolong dompet. Kok ada metrainya tapi nyolong dompet, Pak? Oh, ada orang bahasa roh, laba, tapi motornya diselip ngomel-ngomel. Nah, ada nggak yang begitu? Atau saudara yang bahasa roh nih kalau dia diinjek kakinya, aduh, tolong injek lebih lama lagi, saya rela menderita gitu. Atau marah-marah. Sebentar ya, ini di sisi yang bahasa roh. Ada juga yang seperti itu. Bahasa roh gitu ya. Jadi meterai Roh Kudus itu kan kita perlu tadi. Tapi saya suka dengan khotbah Pak David terakhir bahwa gini loh. Kalau orang ngajak ribut gitu ya, orang itu ngajak berantem itu sebenarnya gini, ciri nggak ada Roh Kudus. Nah, kalau dalam hidup kita ada Roh Kudus, kita itu nggak mau ribut. Kita itu maunya damai. Nah, ini keselamatan Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi gini, hati-hati loh dengan iman kita, karena kadang kita merasa saya domba, padahal serigala. Saya gandum, padahal ilalang. Karena kan Tuhan Yesus kasih tahu gini kan, hati-hati loh, domba dan serigala, domba dan kambing. Ya, kemudian apa? Gandum dan ilalang. Hati-hati loh. Kita jangan pede-pede kita itu gandum. Saya gandum. Siapa namanya? Saya Anton Gandum. Oh, mentang-mentang jualan gandum dia ya kan. Saya gandum gitu ya. Tetapi lihat apakah kelakuan kita kayak gandum nggak? Nah, ada juga gitu kan orang yang nggak bahasa roh, tetapi kok sikapnya lembut, sikapnya baik. Nah, ini tadi loh, kita harus mengukur tentang Roh Kudus sebagai meterai. Tetapi memang ada kayak gini, ada kayak gini ya. Mungkin sih kita lagi dibentuk karakter kita karena kita lagi sanctification. Kita lagi disucikan. Bisa. Jadi mungkin kita mungkin domba bener. Tapi domba yang lagi disucikan. Nah, yang lagi ayo ke arah lebih baik, ke arah lebih baik, ke arah lebih baik. Saya cuma mengingatkan gini, jangan sampai kita jadi Kristen puluhan tahun dan karakter kita nggak berubah. Jangan-jangan kita, kalau saya jadi Kristen puluhan tahun, saya nggak berubah, jangan-jangan saya kambing, bukan domba. Kalau saya jadi Kristen nggak berubah, jangan-jangan saya ilalang dan bukan gandum. Nah, kita kan harus selalu introspeksi gitu ya. Supaya gini, keselamatan ini kita terima, kita jalani, kita pahami, kita mengerti. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti apa? Mengalami apa? Perubahan. Pasti. Nah, yang dulunya cinta uang, sekarang jadi cinta Yesus. Yang dulunya money oriented. Apa itu money oriented? Ya, sekarang jadi Jesus oriented. Nah, luar biasa. Ya,
Pak David ini lagi itu tuh saudara, ngalamin itu tuh. Dulu time is money, sekarang time is Jesus. Mantap saudara. Jadi orang yang dijamah Roh Kudus itu ada perubahan. Kalau Bapak Ibu Saudara gini, ya saya merasakan perubahan itu. Oke. Tetapi kalau saudara belum merasakan perubahan itu, tanya sama Tuhan malam ini. Tuhan, aku kambing atau domba ya? Tuhan, aku gandum atau ilalang ya? Lebih baik kita nanya loh saudara, daripada nggak ada perubahan dalam hidup kita. Nah ini yang harus gini ya, dalam pelajaran malam hari ini, karena ini keselamatan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan saya cukup kaget gitu kan dengan khotbah Pak David mengatakan orang yang nggak ada Roh Kudus itu cirinya orang itu suka ribut. Ya itu cukup wah. Berarti kalau saya suka ngajak ribut saya nggak ada Roh Kudus ya. Berarti yang saya pakai bahasa apa itu? Nah seperti itu. Mungkin rekan-rekan mau tanggapi, mau tambahkan, mau oke kita saling mengingatkan ya di kelas ini. Saya persilahkan. Mungkin sekarang Mei ada bahan nih. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Ikhlas ya. Sah nih kita tutup. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, kita tutup ya. Oke. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Katakan kuduskan. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan Tuhan, bentuklah. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Bersama kita katakan, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh,
firman-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah Tuhan. Shiralaya rala barala 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 barala. Sinaya rala barala barala barala. Oralaya rala masantaya rala ma. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami belajar satu hal yang sangat penting dalam iman kami, yaitu bagaimana Allah dengan legal mengadopsi kami untuk kami menjadi anak-anak Allah, sehingga kami berhak untuk segala janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu kami sakit, janji firman-Mu berkata, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Dalam hidup ini, Tuhan berjanji, jangan khawatir untuk apa yang kamu makan, minum, pakai, apa yang dicari bangsa-bangsa, itu semua aku sediakan bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah kami terus mengejar Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sehingga dalam kesempatan hidup ini, setiap tarikan nafas yang Tuhan beri, hidup ini boleh menjadi saksi untuk kerajaan-Mu dan memperbesar, memperbanyak mahkota kerajaan yang Tuhan akan sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Engkau memberkati setiap kami, berkati setiap kami. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, biar kami mengerti janji yang terkandung dalam firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus sebagai meterai dalam hidup kami selalu mengingatkan kami untuk kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Kami adalah anak-anak Allah, kami adalah anak-anak Allah. Oh, rapashirala patakaya rala parala jama, 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 jama. Ubah hati kami, ubah pikiran kami, ubah hidup kami Tuhan untuk semakin serupa dengan Yesus, semakin serupa dengan Yesus. Hari lepas hari kami semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar nyata bahwa kami adalah domba-domba Allah, biar nyata bahwa kami adalah gandum-gandum di ladang Allah. Terima kasih, ini hidup kami, Engkau menyertai setiap kami. Engkau memberkati setiap kami. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau menyertai kami. Kami akan terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau memberkati kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan akan memberikan ide-ide kepada kami. Untuk kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepada kami. Kekayaan orang fasik akan dinikmati oleh orang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Juga Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Tuhan, berkati Pastor David Chang dengan kesehatan Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan yang sempurna dalam hidupnya. Tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu, istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati berlimpah-limpah.
juga pelayanannya Tuhan semakin lebarkan Tuhan. Biar melalui kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dikuatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, nama-Mu serahkan Pastor David Sang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan kalau sebentar Bapak kami akhiri kelas ini, mari Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita katakan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Mari rekan-rekan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau yang bekerja, diberkatilah Engkau yang berusaha, diberkatilah Engkau sebagai ibu rumah tangga, apapun profesi yang ada dalam hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kita akhiri kelas kita hari ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, God bless you all.